Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Profesor Hajah Olivia Fahrunisa, SE, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat, Bapak Dr. Hendar, SE, MSI, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Winarsih, SE, MSI, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi. Yang kami hormati, Bapak Hendri Setiawan, SE, MPA, selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi. Dan Ketua Himpunan Jurusan S1 Akuntansi, Kak Reynaldi Ainuriski, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat hadir dalam acara Accounting English pada pagi hari ini dengan tema The Implementation of IFRS for Accountant Globally. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kami nantikan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya, Alisha Jelita Arifin, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Imars FE. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pemaparan materi dan tanya-jawab yang akan dibantu oleh moderator kita. Acara yang keenam, sesi foto bersama. Dan yang terakhir adalah pembacaan doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Risma Ade Cantika. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun lan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsharun duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Risma Ade atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himars FE. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Winarsih, SE MSI AKTCA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Alicia atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise and gratitude, we always claim the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the gifts that have been given on us all. Let us send our prayers and greeting to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, whose intercession we are waiting for on the day of judgment. As the head of the department, I highly appreciated the holding of the Accounting English webinar with the theme, the implementation of international financial reporting standards for accountant globally. The hope is that the participants will get an understanding of the implementation of IFRS to improve the quality and transparency of financial reporting in Indonesia. I would like to express my gratitude to Mrs. Mutaharoh, who is pleased to be the speaker. Finally, I would like to congratulate you on participating in the webinar. Hope it will be useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Winarsih, SE MSI AKTCA, atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia Accounting English. Kepada Saudari Lina Fauziah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada hari ini. Kemudian sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Olivia Fahrunisa, SE MSI PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unisula. Yang terhormat, Bapak Dr. Hendar SE MSI, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Ekonomi Unisula. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Winarsih SE MSI, selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Unisula. Yang terhormat, Ibu Mutaharoh SE MSc, selaku pembicara webinar Accounting English. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman peserta webinar Accounting English yang hadir pada hari ini. Accounting English ini merupakan sebuah program kerja baru dari HMJA dengan tema The Implementation of IFRS for Accountant Globally yang akan membahas mengenai edukasi akuntansi secara internasional berbasis IFRS atau International Financial Reporting Standard. Dan tujuan HMJA membuat program kerja ini adalah untuk mengembangkan wawasan kita mengenai IFRS yang bahwasanya penting untuk kita belajar memahami akuntansi itu tidak hanya secara nasional tetapi juga bisa secara internasional.
yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Muthaharoh SEMSC selaku pembicara dalam acara webinar Accounting English. Mohon partisipasinya dari awal sampai akhir kepada teman-teman peserta webinar karena ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat yang mungkin saja bisa teman-teman semua gunakan nantinya. Dan apabila ada kritik dan saran untuk kami, silahkan teman-teman bisa disalurkan melalui Instagram, email, atau kontak dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara webinar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lina Fauzia. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita yang akan dipandu oleh Saudari Alia Tunisa selaku moderator Accounting English kita pada hari ini. Kepada Saudari Alia Tun kami persilahkan. Mohon maaf, ini moderator sedang ada kendala, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mbak Alicia Jelita Arifin atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Saya Alia Tunisa Zahra akan memandu jalannya webinar Accounting English kali ini dengan tema The Implementation of IFRS for Accounting Globally. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya untuk menyapa para dosen beserta jajarannya dan teman-teman semua yang hadir pada webinar pagi hari ini. Yang terhormat, Ibu Profesor Haja Olivia Fahrunisa, SE MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Uniswa. Yang terhormat, Bapak Dr. Hendar SE MSI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Uniswa. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Winarsih, SE MSI AKT, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi FE Uniswa. Yang kami hormati, Ibu Muthaharoh, SE MSc, selaku pemateri dalam webinar Accounting English pada hari ini, dan Ketua Himpunan Jurusan S1 Akuntansi Kak Renaldi Ainuriski, serta hadirin yang kami banggakan. Akuntansi tidak terlepas dari efek globalisasi. Serangkaian gerakan yang dimulai sejak 1973 telah dilakukan oleh International Accounting Standard Committee, atau yang sering disebut dengan IASC. IASC yang pada tahun 2001 itu berubah menjadi International Accounting Standard Board atau IASB, yang bertujuan untuk mengembangkan suatu standar akuntansi yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan diterapkan secara global di seluruh dunia. International Financial Reporting Standard atau sering disebut dengan IFRS itu merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board. Marilah kita simak dari pemateri kita, yaitu Ibu Muthaharoh SE MSc. Pada sesi penyampaian materi, pemateri akan memaparkan materinya kurang lebih selama 45 menit. Kemudian akan diikuti sesi diskusi tanya-jawab kurang lebih 10 menit. Untuk itu, teman-teman semua diharapkan untuk tetap fokus saat pemaparan materi berlangsung dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Muthaharoh SE MSc. Kepada Ibu Muthaharoh kami persilahkan. Okay, thanks Mbak Aliatan for moderate me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Is my wabarakatuh. voice clear? Can you hear my voice clearly? Yes, ma'am. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. First of all, I would like to thank to Allah who always give us healthy, blessing, and salvation so that we can join in this event without any trouble, inshallah. Secondly, salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always give a goodness for the world, and inshallah we always be his ummah until yaumil qiyamah. Amin. So this is a good chance for me to be your speaker today, but maybe for this session, I would deliver my material in Bahasa, so that maybe for those who can who maybe not clear understand for English, you can still can get the point that I will deliver to you. So, jadi ya, I will deliver my speech in Indonesia, in Bahasa. So, and thank you for Miss Winarsi
the head of Department of Accounting, Faculty of Economic Unisula, for giving me a chance to share knowledge for our beloved student. Yeah. So let me share the screen. Okay, today we will talk about accounting English, about the implementation of IFRS. In the last time, one of your friend asked me to talk about the implementation of IFRS in Indonesia. Firstly, I just wondering what is accounting English. Yeah, she said about accounting English. I think that you need to I should talk to you about some form in English form for the accounting. What is that? The accounting things. So, but apparently she asked me to talk about the IFRS implementation to you. So maybe I will talk a little about the implementation of accounting. The implementation of IFRS, and also I will give you some terms in accounting terms that usually used in English. So jadi hari ini saya akan bicara sedikit tentang implementasi IFRS, ya, dan maybe a little bit about the history of accounting. Then I will continue terkait dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang usually used in accounting bidang, ya, in accounting field gitu ya. So I will start with the history of accounting. Maybe you have read in some in many literature about the history of accounting. Ya, saya percaya kalian mungkin sudah pernah membaca berbagai sejarah tentang akuntansi di dunia. Ya, dan mungkin some of you already know about it. But for those who haven't read anything about the history, I will talk from the basic. So, do you know who is the father of the founding father of the accounting that usually known in this world? Ada yang tahu nggak siapa sih bapak akuntansi yang dikenal di dunia ini? Ada nggak yang tahu? Ini ada door prize-nya dari panitia nih, kalau ada. Jangan searching tapi don't cheating. I'm asking. Oke, kalau nggak ada yang tahu, jadi mungkin nanti kalau habis ini searching deh. Siapa bapak akuntansi dunia, ya? Ada yang tahu, mungkin namanya adalah Luca Pacioli. Iya, memang jadi sering yang kita baca pada buku-buku konvensional, ya, pada buku-buku kontemporer, buku-buku klasik. Sejarah akuntansi itu dikatakan dia bermula dari peradaban Eropa, gitu ya, dari para pedagang-pedagang pedagang-pedagang Eropa yang kemudian melakukan pencatatan secara sederhana. Kemudian di situ ada seorang pendeta yang namanya Luca Pacioli, dan dia adalah seorang mathematicians, gitu ya, yang membuat buku tentang algoritma, ya, yang di dalamnya juga memuat tentang entry bookkeeping, double entry bookkeeping. Jadi tentang pembukuan pencatatan berganda, ada sistem debit dan juga sistem kredit, ya. Tapi perlu kita pahami, ya, kita ini sebagai bagian dari generasi khairul ummah, ya, jangan hanya mengambil sejarah itu dari tengah-tengah, karena perlu diketahui pula bahwa, gitu ya, bahwa akuntansi ini sudah diterapkan jauh sebelum peradaban Eropa ini menemukan tentang akuntansi, ya, sebelum Luca Pacioli ini menemukan tentang akuntansi.
ya perlu kita ingat kembali ada cendekiawan Muslim, yaitu Al-Khawarizmi yang dia dikatakan sebagai bapak matematika yang beliau sudah berada jauh sebelum Luca Pacioli ini menemukan yang namanya double entry bookkeeping. Ya, Al-Khawarizmi dulu sudah menemukan tentang angka 0 yang itu menjadi basic atau permulaan. Ya, basic atau permulaan yang kemudian ada perkembangan yang lain termasuk juga dengan akuntansi. Ya, jauh sebelum itu juga pada masa Rasulullah, pada masa kekhalifahan itu sudah ada yang namanya pertanggungjawaban. Jadi intinya dalam melakukan tujuan perusahaan, tujuan instansi gitu ya, melakukan pelaporan akuntansi itu biasanya untuk apa sih? Ya, yang biasanya tujuan akhirnya adalah untuk pertanggungjawaban, melaporkan, ya, judulnya kan laporan. Yang namanya laporan itu biasanya salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pertanggungjawaban. Jadi melaporkan secara rinci apa saja sih yang sudah terjadi di perusahaan berkaitan dengan transaksi keuangan, ya, dan itu pun ya sudah disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an, ya, sebagai sumber sebagai sumber ilmu dunia ini. Segala sesuatunya semua sudah tertuang dalam Al-Qur'an, termasuk juga dengan akuntansi ini. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah baca ya di di Instagramnya PRFE kan juga pernah di-share kalau saya nggak salah ingat ya. Ada tentang Al-Baqarah 282 ayat-ayat yang menjadi dasar akuntansi, Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 284, kemudian ada Al-Anbiya dan lain-lain. Ada banyak surat yang sudah membahas, ada banyak ayat yang sudah membahas tentang pertanggungjawaban ya atas secara spesifik tentang akuntansi ini, tentang mencatat. Ya, mungkin kalau boleh saya menukil sedikit, saya mengambil sedikit dari surat Al-Anbiya 282 ya, yang dimana di dalamnya diartikan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu saya baca ini ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya, ya, dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah salah satu yang menjadi sejarah munculnya akuntansi di dunia. Jadi kalau mungkin banyak teman-teman yang sudah membaca tentang sejarah akuntansi di beberapa buku, di beberapa literatur, yang mana literatur itu adalah literatur konvensional, mungkin akan menemukan, oh, akuntansi itu pertama kali ditemukan oleh Luca Pacioli gitu ya, dari para pedagang Yunani kuno di wilayah Eropa, yang kemudian ketika itu mereka tidak paham. Mereka berpikirnya pokoknya kalau terjual banyak dan mereka masih ada sisa kelebihan, maka mereka untung. Ya, waktu itu mereka bilangnya kalau mereka untung yang penting ada sisa, yang penting ada kelebihan. Padahal di situ Luca Pacioli mengatakan atau menemukan bahwa belum tentu, karena kamu sudah korban tenaga, kamu sudah korban waktu, yang mana itu belum kamu perhitungkan. Ya, yang sudah kamu perhitungkan itu hanya harga pokoknya. Sedangkan di dalamnya ada biaya-biaya lain yang mungkin tidak tersurat di situ. Ya, yang tadi dikatakan ada biaya, ada biaya tenaga, ada biaya waktu yang dihabiskan selama masa operasional. Ya, itu yang kemudian harus diperhitungkan juga. Nah, itu yang kemudian muncul menjadi awal mula para pedagang Eropa dulu itu ya di Luca Pacioli, yang kemudian dia membuat yang namanya buku Summa de Arithmetica Algoritma dan seterusnya. Itu artinya pakai bahasa Latin ya. Nah, disitulah yang kalau kalian mungkin sering baca, maka yang dikatakan Bapak akuntansi dunia itu namanya Luca Pacioli. Iya, oke, kita bisa terima. Cuman kembali lagi, sejarah akuntansi itu tidak berawal hanya dari situ, tapi kita bisa melihat jauh lebih ke belakang.
ya sejarah akuntansi di masa-masa kekhalifahan, di masa Rasulullah, dan itu pun sudah tertuang di dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu pun sudah ada, ya sudah menjadi wahyu sejak Rasulullah turun ke bumi, ya dilahirkan di bumi dan kemudian menjadi nabi. Itu sedikit tentang history of accounting. Ya, nah, yang bagaimanapun kita mungkin dalam kehidupan saat ini perlu berpikir realistis, ya. Iya, kita tetap mengingat sejarah. Ya, kita tetap mengingat sejarah dan harus bisa memahami sejarah itu tidak bisa kita lihat dari tengah-tengah, tapi harus benar-benar dari belakang agar tidak terjadi bias, agar tidak terjadi salah informasi, ya, agar tidak terjadi misunderstanding terhadap suatu informasi. Nah, baik kemudian akuntansi ini terus berkembang, dia dikembangkan di setiap negara, di setiap wilayah, yang kemudian istilah sistem-sistem akuntansi yang kemudian berkembang itu mengikuti negara yang mengembangkannya. Sistem-sistem akuntansi yang berkembang itu kemudian mengikuti negara yang mengembangkannya. Jadi ada sistem akuntansi Belanda, ada sistem akuntansi Amerika, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Anglo-Saxon, kemudian Continental, ya, dan lain-lain. Ya, itu kemudian berkembang, yang mana dikembangkan oleh negara-negara maju saat itu yang duluan sudah mengembangkan akuntansi, dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain termasuk juga di Indonesia. Nah, awal mula Indonesia ini menerapkan sistem akuntansi, kita masih menginduk pada aturan atau kebijakan atau sistem yang dibuat oleh Amerika, di mana ketika itu ada standar yang namanya USGAAP, General Accepted Accounting Principle atau prinsip akuntansi berterima umum. Ya, dulu yang kita pakai masih menggunakan USGAAP. Mungkin buat teman-teman yang masih ingat atau sekarang mungkin yang diajarkan dasar-dasarnya sudah berubah, ya. Kalau istilah-istilahnya saja yang dulu sering kita pakai. Kalau istilahnya sekarang ada laporan posisi keuangan, ya dulu dikatakan sebagai neraca atau balance sheet. Ya, kemudian ada laporan laba rugi yang urutannya kita bikinnya laporan laba rugi dulu, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas, dan juga yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Itu adalah model laporan keuangan yang dulu, yang mana itu masih nginduk ke USGAAP. Ya, dan beberapa istilah pun, tetangga saya berisik ya, sebentar saya tutup pintu dulu. Kemudian itu berkembang sampai laporan keuangan di Indonesia, gitu ya, masih mengikuti aturan atau sistem yang dibuat oleh Amerika, atau waktu itu namanya adalah USGAAP, ya, yang kemudian itu ada perkembangan, ya, ada kesepakatan. Jadi ada dua
dua lembaga internasional yang tadi sudah disebutkan juga oleh moderator. Ada IASC yang itu sudah berubah menjadi IASB, ya itu yang membuat IFRS. Ya, dan itu kalau yang USJP itu yang bikin, siapa yang bikin adalah lembaga di Amerika yang namanya adalah IFASB, ya. Jadi ada dua lembaga, IASB gitu ya, dan juga ada FASB. Itu adalah lembaga di Amerika, US yang membuat standar USGAP, dan IASB yang kemudian membuat standar IFRS. Ya. Nah, keduanya ini kemudian bersepakat untuk menyatukan, bukan menyatukan sih, menjadikan sebuah standar internasional, ya, merumuskan sebuah standar internasional yang kemudian menjadikan IFRS ini untuk bisa diikuti, untuk bisa diadopsi oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, untuk apa ya? Untuk apa sih perlunya kita memahami bahwa akuntansi yang berlaku secara internasional ini harus diperlakukan? Untuk apa sih kita harus memahami pencatatan atau model atau sistem akuntansi yang berlaku secara internasional? Kita kan sekarang ini di Indonesia, sistem hukum di Indonesia berbeda, keadaan ekonomi Indonesia berbeda, dan lain-lain. Ya. Nah, di sini kita tidak bisa menutup mata. Ya, kita perlu memahami, kita tetap harus tahu, karena semakin berkembangnya globalisasi, ya, ada berbagai hal, ada berbagai aspek yang menuntut kita untuk memahami, untuk tidak fanatik, untuk tidak close minded terhadap apa yang ada di sekeliling kita saja, tetapi kita juga harus memahami apa yang sedang terjadi di dunia. Ya, nah di sini beberapa hal, ya, beberapa poin yang menjadikan pemahaman terhadap perubahan akuntansi atau terhadap standar akuntansi yang berlaku secara global itu menjadi sangat penting. Ya, yang pertama ada multinational operation. Ya, perusahaan yang ada di Indonesia, kalau mungkin kita masih berada pada lingkup perusahaan yang kecil, ya, masih di UMKM. Kalau UMKM mungkin kalau dia belum melakukan ekspor ataupun ekspor impor, ya, belum ada transaksi ekspor impor, itu masih tetap menggunakan aturan-aturan di Indonesia. Tapi ketika dia sudah berkembang, ya, dia sudah berkembang, atau bahkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional, apalagi dia karena sudah bertransaksi secara global, maka dia mau tidak mau harus bisa memahami, harus bisa menerapkan bagaimana sistem akuntansi yang berlaku secara global. Ya, financial innovation, ya, yang sekarang berkembang, ada inovasi keuangan, tentang manajemen risiko, ya, tentang financial teknologi, ya, tentang apalagi ya, masih dengan perubahan atau switch antara, kalau dulu masih perdagangan barang atau perdagangan barang itu masih mendominasi, sekarang jasa pun juga sudah banyak dilakukan secara internasional. Ya, jadi kalau dulu biasanya kalau jasa itu kan lingkupnya lebih ke lokal, karena biasanya kita pakai jasa dokter, kita pakai jasa salon, kita pakai jasa bengkel, dan seterusnya. Kalau sekarang itu sudah nggak lokal lagi lingkupnya, ya. Perdagangan jasa ini sudah meluas, ya, sudah tidak lagi dalam satu lingkup sosial, wilayah sosial, tetapi dia sudah juga bisa lintas negara. Ya, dokter sudah bisa dia bisa memberikan jasa di negara yang lain, dokter Indonesia bisa bekerja di negara yang lain, ya, akuntan Indonesia juga bisa bekerja di negara lain, dan seterusnya, sepanjang memang itu tidak melawan aturan legal. Ya, kemudian ada global competition, untuk bisa memahami bagaimana tren industri global, ya, maka harus bisa juga memahami bagaimana sistem yang diterapkan, karena ya tadi bisa jadi masing-masing
industri masing-masing perusahaan yang dia berada pada negara tertentu, dia akan mengaplikasikan sistem akuntansi sesuai dengan tempat di mana dia berdiri. Ya, nah itu maka kita tidak bisa hanya memahami akuntansi yang ada di Indonesia saja, tetapi kita harus memahami bagaimana sistem secara global. Kemudian ada cross border merger and acquisition. Jadi ada akuisisi dan juga merger. Ya, kombinasi bisnis, ada peleburan bisnis, penyatuan bisnis dan lain-lain. Dan itu tidak hanya pada satu wilayah negara saja dengan satu aturan akuntansi. Ya, banyak sekali sekarang yang bisa kita lihat multinational company, dia induk perusahaannya ada di negara apa, anak perusahaannya ada di negara mana. Dan itu sangat berceceran atau bukan berceceran ya, sangat berada di banyak negara, tidak hanya satu atau dua negara. Ya, mungkin kita banyak tahu perusahaan-perusahaan multinasional besar gitu ya. Ada Microsoft, ada Apple gitu ya, dia ada di mana-mana. Yang anak perusahaannya, kemudian induk perusahaannya ada di mana, anak perusahaannya ada di mana. Ya, kemudian ada capital market internationalization, pasar modal internasional. Ya, kita beli saham nggak untuk perusahaan, misalkan teman-teman yang ada yang main saham, kita beli saham bukan untuk perusahaan di negara-negara untuk perusahaan-perusahaan yang ada di negara Indonesia. Kita lihatnya mungkin nggak lagi stock exchange IDX ya, nggak lagi yang ada di IDX, tapi yang sudah ada di FTSE 100 ya, yang ada di negara perusahaan-perusahaan yang ada di UK ya, atau mungkin lihatnya yang lain QS 45 ya dan lain-lain. Ya, sehingga di sini ketika kita menggunakan kalau QS 45 masih di gitu ya. Oke lah. Ini yang menjadikan kita perlu memahami ya, bahwa kita tidak bisa menutup mata hanya mengetahui atau hanya mempelajari bagaimana sistem akuntansi di negara kita sendiri. Ya, mungkin buat kalian kalau buku orang belajar sistem akuntansi yang ada di Indonesia aja udah pusing, apalagi yang udah di negara global. Ya memang ya, kalau kalian sudah berkomitmen di dunia akuntansi ini, nanti pun juga kalian nggak harus semuanya tahu ya, setidaknya kalian mengerti tentang basicnya, mengerti bahwa di dunia ini kita tidak hanya punya satu sistem akuntansi yang ada di Indonesia, tetapi kita harus bisa menghargai, kita harus bisa menerima bahwa di negara-negara yang lain pun atau secara global pun ada sistem akuntansi yang mungkin berbeda dengan sistem akuntansi yang kita terapkan di negara kita. Ya. Nah, kok bisa sih ya yang tadi kalau sudah ada kalau sudah ada IFRS ya, kalau sudah ada IFRS atau standar akuntansi yang berlaku secara global, kok masih ada gitu ya, kok masih ada sistem akuntansi yang berbeda-beda untuk setiap negara. Contohnya sendiri di Indonesia, kalau secara global ada IFRS yang bisa diterapkan, yang yang harapannya waktu di launching IFRS ini sebagai standar akuntansi global. Nah, kenapa kok di negara-negara tertentu mereka tidak bisa menerapkan IFRS secara utuh? Tinggal dimasukin aja IFRS-nya. Ya, tentunya tidak. Karena setiap negara itu punya standar yang berbeda-beda. Mereka punya perbedaan. Ya, ada perbedaan dari sistem hukumnya, sistem perpajakannya, sumber pendanaannya, tingkat inflasi, hubungan politik dan ekonomi, standar pendidikan, budaya dan lain-lain. Ya, yang mungkin ini akan menjadikan setiap negara ya mau tidak mau kalau dalam aturan yang lainnya belum mengikuti standar global, maka dalam aturan akuntansi pun juga harus bisa menyesuaikan. Karena misalkan kita ambil contoh budaya Indonesia dan juga tingkat pendidikan di Indonesia masih berbeda dengan budaya dan juga tingkat pendidikan di Inggris. Ya, yang mana tingkat pendidikan dan juga budaya di negara-negara yang maju akan berbeda di tingkat pendidikan dan juga budaya di negara-negara yang berkembang. Ya, source of funding atau sumber pembiayaan ya.
di negara-negara yang mungkin sudah banyak perusahaan yang dibiayai secara general atau dibiayai secara oleh publik gitu ya, akan berbeda dengan negara-negara yang perusahaan di dalamnya masih banyak didanai oleh masih banyak perusahaan-perusahaan keluarga. Ya, akan ada family perusahaan keluarga ya, family company gitu ya. Nah, itu akan berbeda ketika perusahaan yang didanai oleh anggota keluarganya sendiri ya, keluarga sultan gitu ya, dia punya perusahaan besar dan seterusnya, tapi dananya itu dari anggota keluarganya sendiri, akan berbeda dengan perusahaan yang sudah go public yang mana sumber pendanaannya itu diperoleh dari pemerintah. Ya, ada juga perusahaan-perusahaan dengan sumber dana yang bukan pemerintah, si publik ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang didanai oleh pemerintah ya, untuk perusahaan-perusahaan yang baru berkembang, startup dan lain-lain. Ya, sehingga ini yang kemudian mengakibatkan meskipun sudah diterapkan IFRS atau standar akuntansi internasional, ya, di beberapa negara masih perlu ya, masih ada standar-standar lain yang tidak mengadopsi IFRS secara penuh. Ya, di Indonesia sendiri ada banyak dokumen, ada banyak pedoman untuk perusahaan dengan level yang berbeda atau dengan bidang industri yang berbeda. Ya, SAK, otomatis SAK ini adalah basicnya untuk perusahaan-perusahaan go public. Ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk menerapkan SAK. Ada juga SAK etap. Namanya bukan SAK etap ya, sekarang MKM ya, sorry. Ingatnya masih SAK etap. Ada SAK MKM. Entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada SAK syariah. Ya, untuk instansi-instansi yang menerapkan sistem transaksi syariah. Kemudian ada SAP. Ya, sedangkan di dunia sendiri ada IFRS. Tapi tetap saja di dalamnya untuk SAK yang diterapkan di Indonesia ini sudah mengadopsi IFRS. Ya, memang untuk di IFRS untuk perusahaan-perusahaan tertentu, untuk perusahaan pada level tertentu seperti MKM, syariah, MKM dan juga SAK syariah serta SAP ada yang perlu disesuaikan sehingga tidak bisa semua berpedoman pada satu pedoman SAK. Ya, karena mereka punya level atau punya kompleksitas kegiatan yang berbeda secara umum. Nah, di Indonesia sendiri implementasi IFRS itu sudah dilakukan melalui berbagai tahapan. Implementasi ini sudah diinisiasi sejak tahun 2008 ya nggak sih, dari harmonisasi. Jadi semenjak IFRS itu kemudian di launching untuk bisa menjadi standar internasional, kemudian ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Indonesia sampai dengan adopsi sekarang ini, adopsi dan implementasi sampai sekarang ini ya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat pun, kita SAK Indonesia itu juga tidak serta-merta semuanya kemudian diadopsi, tetapi satu persatu ya, tahapan demi tahapan setiap standar kemudian diikuti di Indonesia, diadopsi di Indonesia. Ya, dari PSAK 1 yang ngikutin IFRS 1 dan seterusnya. Jadi dilakukan harmonisasi dulu, kemudian dilakukan adaptasi, dilanjutkan dengan konvergensi, dan terakhir adalah adopsi. Loh, kok nggak langsung diadopsi, kenapa? Ya, ini adalah standar yang berlaku dunia. Ya, standar yang berlaku di dunia yang mana itu mungkin tidak relevan jika diimplementasikan secara langsung di Indonesia. Harus disesuaikan dulu dengan tadi adanya kebijakan hukum, adanya tingkat pendidikan dan lain-lain yang berlaku di Indonesia. Sehingga ada istilah yang pertama di sini adalah harmonisasi, di mana dalam
tahapan harmonisasi yang dilakukan pada dilakukan semenjak tahun 2008 itu sudah sudah adopsi sih. Adopsinya sudah di tahun 2008, harmonisasi itu ada di tahun 2001 ya kalau nggak salah. Gimana nanti mungkin di-search lagi untuk tahun-tahun penerapannya. Kalau nggak salah ini sudah dimulai diinisiasi dari tahun 2001. Untuk harmonisasi ya. Harmonisasi itu jadi PSAK dan juga IFRS dilakukan penyerasian ya. Jadi antara PSAK dan juga IFRS ini sebagai standar yang berbeda karena memang awalnya adalah berbeda. PSAK dengan pedoman USGAP pada mulanya, kemudian ada IFRS yang berlaku secara internasional. Ini merupakan dua standar yang berbeda yang kemudian pada tahapan harmonisasi ini akan diserasikan ya, diserasikan. Jadi akan disandingkan mana-mana aturan-aturan yang bisa diambil dan yang mana yang bisa difilter atau dieliminasi ya. Kemudian di tahapan kedua setelah diserasikan ada tahapan adaptasi ya. Dalam tahapan adaptasi ya, Indonesia mengupayakan bahwa standar nasional yang ada di Indonesia atau standar PSAK itu sendiri diupayakan yang tadinya berbeda bisa nggak disesuaikan dengan IFRS. Yang berbeda bisa nggak disesuaikan dengan IFRS yang berlaku secara global. Kemudian dilanjutkan dengan konvergensi. Ya, di konvergensi ini yang dari kedua standar PSAK dan juga IFRS tadi yang berasal dari titik awal yang berbeda ya, mereka yang berasal dari titik awal yang berbeda kemudian diarahkan untuk mencapai satu titik umum yang itu merupakan aturan yang bisa diberlakukan secara general ya. Jadi dari kedua standar yang punya titik awal yang berbeda diarahkan menuju standar yang punya karakteristik umum di antara kedua standar tersebut. Ya, baru terakhir dilakukan adopsi untuk standar-standar yang berbeda yang memang tidak bisa ditarik, yang tidak bisa diserasikan, tidak bisa diambil karakteristik umumnya di IFRS kemudian ditinggalkan ya. Kemudian untuk standar di IFRS yang bisa diadopsi secara penuh ya, untuk standar-standar yang bisa diadopsi secara penuh kemudian diambil untuk menjadi bagian dari PSAK. Ya, itu tadi ada 4 tahapan, ada harmonisasi, adaptasi, konvergensi, dan juga adopsi. Sehingga sampai sekarang ini PSAK kita sudah PSAK yang mengadopsi IFRS. Ya, jadi SKK yang ada di Indonesia yang sudah diterapkan, yang sudah diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, ini sudah mengikuti aturan IFRS untuk perusahaan-perusahaan yang berpedoman atau yang menggunakan SKK sebagai sumber sebagai sumber kebijakan. Ya, tentunya ini akan berbeda dengan SKK MKM, SKK Syariah, dan juga SAP. Nah, seperti itu. Itu sedikit tentang implementasi IFRS. Ya, mungkin sedikit beberapa istilah yang mungkin akan digunakan, yang sering digunakan atau yang sudah digunakan dalam laporan keuangan. Kalian perlu melihat laporan keuangannya langsung. Ya, jadi anak akuntansi kalau belum melihat laporan keuangan belum jadi anak akuntansi ya. Jadi saya bukakan salah satu contoh laporan keuangan. Ya, salah satu contoh laporan keuangan yang bisa kita lihat di dalamnya ada istilah-istilah dalam laporan keuangan yang kita bisa pahami dalam istilah bahasa Indonesianya. Mana nih? Karena bisa jadi ada beberapa istilah yang di dalam istilah bahasa Inggris, kemudian itu sebenarnya yang sering kita pahami di istilah bahasa Indonesia itu berbeda. Ya, contohnya adalah misalkan salah satu ada security, ya. Security itu kalau di istilah akuntansi, security itu bisa menjadi sekuritas, ya, saham,
Ya, tapi kalau di istilah umum security itu adalah keamanan. Ya, jauh sekali. Ya, ada juga stok. Stok itu bisa jadi stok itu adalah persediaan. Stok itu juga bisa jadi saham juga. Ya, maka itu juga perlu kita pahami. Ada istilah lain lagi, ada share. Share itu kalau kita bilang secara umum share itu ya berbagi. Tetapi di istilah akuntansi share itu bisa jadi saham. Ya, jadi emang ada beberapa macam-macam istilah di sini yang perlu kita pahami. Ya mungkin secara istilah bahasa Inggris itu sering kita temui, tetapi dengan makna atau arti yang berbeda. Ya. Ini adalah laporan keuangan dari Antam. Ya, aneka tambang TBK. Nah, kita lihat langsung ke laporan keuangannya. Jadi ini adalah laporan keuangan yang mungkin teman-teman sekarang bisa lihat bahwa laporan keuangan itu ya diawali dengan laporan posisi keuangan. Jadi yang sering kalian pelajari ya, mungkin yang masih dipelajarin kalau bikin laporan keuangan itu yang pertama muncul apa? Laporan laba rugi komprehensif. Ya, tapi untuk aturan IFRS atau yang SHK yang berlaku saat ini, yang sudah berlaku sekarang, perusahaan-perusahaan yang menyajikan laporan keuangan, dokumen pertama yang muncul adalah laporan posisi keuangan atau istilahnya adalah Statement of Financial Position. Ya, kalau masih bilang neraca, masih bilang balance sheet, itu sudah jadul ya, sudah zaman dulu. Yang sekarang jangan dipakai lagi istilahnya biar nggak diketawain sama tetangga gitu ya. Ya, tetangganya aja nggak paham, Bu. Ya. Nah, jadi ini adalah istilahnya untuk laporan posisi keuangan atau dikatakan sebagai Statement of Financial Position, yang merupakan dokumen pertama laporan keuangan yang disajikan menurut kebijakan SHK saat ini. Kemudian ada current asset atau istilahnya adalah aset lancar. Kita bisa lihat di sini. Apalagi sih yang dilaporkan ada cash and cash equivalent, kas dan setara kas. Ya, ada trade receivable, piutang usaha atau bisa dikatakan sebagai piutang dagang. Kemudian ada trade receivable, other receivable ya, kita lihat secara cepat aja karena ini beberapa istilah yang mungkin teman-teman sudah sering pakai ya, tapi ada yang kurang, mungkin ada yang kurang memahami. Pun ini pun juga sering kalian pakai kalau mungkin kalian sudah dapat materi accurate 1 gitu ya. Kalau accurate 1 sukanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau dosennya pakai bahasa Inggris baru ngikutin pakai bahasa Inggris ya. Itu biasanya kan di accurate itu kan defaultnya dia pakai bahasa Inggris tuh. Nah, kalau kalian berubah pakai bahasa Indonesia nanti jadi kurang ini. Jadi apa? Beda sama dosennya. Nggak masalah sih. Cuman biasanya di accurate itu defaultnya sudah pakai bahasa Inggris, kalian juga bisa menemukan istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris itu ada di accurate yang kalian sebenarnya sudah lakukan gitu ya, sudah punya. Ya, kemudian ada expense, biaya dibayar di muka. Ya, diingat-ingat prepaid, pembayaran di muka. Ya, kemudian ada istilah lain, ada non-current restricted fund. Kemudian investment in subsidiaries. Subsidi itu kalau kita biasa bilang subsidi itu bantuan gitu ya. Subsidi, kalau di sini subsidiaries itu adalah entitas anak. Ya, untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, dia ada parent company, ada juga subsidiaries. Parent itu adalah istilah untuk perusahaan induk, untuk perusahaan anaknya adalah subsidiaries. Kemudian ada joint ventures dan juga associate. Ya, kemudian apalagi nih yang beda, ada deferred tax asset, property, plant and equipment. Nah, ini juga perlu diingat nih. Plant ini bukan tanaman ya. Kalau kalian sering baca plant itu adalah tanaman atau menanam. Nah, di sini plant itu adalah tanah. Ya, kalau ini di dalam istilah Indonesia disatukan menjadi aset tetap. Ya, tapi ada property, plant and equipment. Property itu biasanya untuk gedung. Ya, untuk gedung, plant itu adalah untuk tanah, equipment itu adalah untuk peralatan. Ya.
Kemudian ada mining properties. Di aneka tambang dia punya mining properties, ya, aset-aset pertambangan. Ada goodwill, intangible, apalagi nih. Liabilities, ya, liabilities itu yang sekarang digunakan, ada yang masih menggunakan istilah debt atau untuk hutang, tapi dalam penyajian laporan keuangan, ya, yang sering dipakai atau commonnya dia menggunakan liabilities. Liabilities atau hutang. Jadi hutang itu ada istilah macam-macam. Ada liabilities, ada payable, payable gitu ya. Ada liabilities, ada payable, ada debt. Yang sama-sama artinya adalah hutang. Nah, ini yang common yang biasa digunakan di Indonesia adalah liabilities untuk hutang atau kewajiban gitu ya, kewajiban dan juga equity. Kemudian kita punya loan itu juga pinjaman, loan itu juga utang. Ya, ini juga jadi macam-macam istilahnya, cuman kita harus bisa menempatkan masing-masing sesuai dengan tempatnya gitu ya, sesuai dengan istilah yang common digunakan. Short term, ada yang bilang short term debt. Ya, tapi commonnya kalau dalam laporan keuangan yang digunakan adalah short term loan. Ya. Kemudian untuk utang usaha, trade payable, boleh nggak dibilang trade debt, trade liabilities? Ya, sama-sama artinya utang usaha, sama-sama artinya utang dagang, tapi nggak common. Ya, nggak common itu maksudnya adalah nggak biasa. Ya, karena commonnya yang digunakan kalau untuk istilah utang usaha adalah trade payable. Ya, kemudian ada apa lagi di sini? Current advance from customer. Ya, current advance from apa namanya customer. Jadi kalau dibilang advance itu juga bisa dikatakan istilah lain dari prepaid. Prepaid itu kan juga pembayaran di muka. Advance itu juga pembayaran di muka. Ya, cuman tadi penggunaan prepaid itu adalah untuk ya, di sini ada untuk bayar di muka. Ya, kemudian kalau dalam istilah kewajiban di sini dia menggunakan advance. Ya, current advance from customer, uang muka yang dibayarkan pelanggan untuk jangka pendek. Ya, yang bedain antara uang muka pelanggan, uang muka yang dibayarkan dengan kalau yang kalau uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan maka kita punya utang pada pelanggan. Tapi kalau di sisi aset ada biaya dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, itu adalah bagian dari aset yang kita miliki, kita yang membayarkan. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek, jarang kalian dengar ya, ada short term post employment benefit obligation. Obligation ini bisa dikatakan di sini adalah liabilitas imbalan. Ya, liabilitas imbalan dia menggunakan post employment benefit obligation. Maturities kalau kalian sering dengar ada mature, itu adalah kedewasaan. Ya, kedewasaan, tapi kalau dalam istilah ekonomi maturities itu biasanya adalah jatuh tempo. Ya, ada maturities, mature itu adalah kedewasaan kalau secara umum, tapi dalam istilah akuntansi ini masa jatuh tempo. Ini ada current maturities of bank loans, current maturities of financial lease and liabilities. Current maturities of bonds payable, ya, bonds ini adalah obligasi. Bond itu bukan, ya, bond itu kalau sering didengar bond itu utang. Ya, obligasi itu juga surat utang. Ya, obligasi itu adalah surat berharga untuk utang. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kita nggak bilang obligation, kita bilangnya adalah bonds. Kemudian ada short term derivative dan seterusnya. Oke, ini masih sama menggunakan loan, bonds. Apa lagi nih yang beda? Ya.
Ya, ini ekuitas. Ya, mungkin yang masih pakai untuk perusahaan jasa ya, yang masih sering baca literatur kalau di laporan posisi keuangan itu isinya adalah harta adalah kewajiban ditambah modal. Nah, modal yang dimaksud, modal itu kan dalam istilah bahasa Inggris adalah capital. Ya, kalau modal dalam istilah bahasa Inggris capital, tapi modal itu juga bisa diistilahkan sebagai equity. Ya, bedanya capital dan juga equity kalau dalam penerapan di laporan posisi keuangan yang digunakan istilah commonnya adalah ekuitas atau equity. Ini artinya juga sama-sama modal atau modal sendiri. Karena kalau dalam pemahaman secara general, modal itu adalah seluruh dana yang diperoleh untuk membiayai aset. Jadi termasuk kewajiban itu juga modal. Ya, kewajiban itu juga modal, tetapi yang dimaksud ekuitas di sini adalah modal sendiri atau modal yang diperoleh dari pihak-pihak internal perusahaan oleh pemilik perusahaan sendiri. Ya, jadi ada istilah modal itu sama dengan equity, sama dengan capital. Ya, ini saham biasa ada common stock, saham biasa. Ya, bukan usually stock ya. Biasa itu kan biasanya usually ya. Ya, tapi ini adalah common stock. Kemudian ada tambahan modal di store atau istilah yang sering kita gunakan adalah agio saham. Ya, agio saham di sini dikenal dengan additional paid in capital. Ya, tambahan modal di store. Additional paid in capital. Capital itu adalah untuk modal. Ya, istilah modal yang digunakan sebagai istilah capital yang digunakan sebagai modal. Jadi ini artinya juga sama modal, ini juga sama modal. Nah, tapi penggunaannya ini memang kalau di buku tuh pakainya ini, pakainya itu. Caranya tahu bagaimana? Caranya tahu adalah dengan cara banyak baca. Karena ini tidak ada rumusnya, hanya memang yang common digunakan. Sama halnya ketika kalian membuat misalkan membuat artikel dalam bahasa Inggris gitu ya, membuat artikel dalam bahasa Inggris ada banyak istilah bahasa Inggris yang bisa kita gunakan. Misalkan ada satu istilah, satu kata dalam bahasa Inggris, kemudian dia punya banyak sinonim. Kita nggak bisa sembarangan menggunakan atau mengaplikasikan kata tersebut dalam kalimat yang kita gunakan, karena bisa jadi konteksnya berbeda. Ya, caranya tahu bagaimana biar dapat feel-nya, ya kita harus sering banyak baca. Nah, kemudian ada retain earning atau laba ditahan. Nah, ini saldo laba atau kita biasa menyebutkan ada laba ditahan. Ya, misalnya kalau sekarang yang digunakan saldo laba. Ya, ini ceritanya di sini defisit, akumulasi kerugian, tapi nggak ada nilainya. Di bawah nilainya. Interest itu kita bisa bilang interest itu biasanya adalah ketertarikan. Ya, I'm interested saya menarik nih. I'm interested in, saya tertarik dengan. Tapi kalau dalam istilah akuntansi, interest itu adalah bunga. Ya beda ya, bunga itu bukan flower kalau di istilah akuntansi ya. Kalau kita bilang bunga ya flower, tapi kalau di istilah akuntansi kita nggak pakai istilah flower tapi menggunakan interest. Ya, ini interest yang kita kenal, interest itu adalah ketertarikan, tertarik. Ya, ternyata di istilah akuntansi interest itu adalah bunga. Sedangkan bunga yang sering kita tahu ya, bunga itu adalah flower. Ternyata kalau digunakan dalam istilah akuntansi itu enggak common. Ya, yang digunakan adalah interest. Ya, kemudian ini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif atau istilahnya adalah statement of profit or loss and other comprehensive income. Ya, income, revenue itu sama-sama artinya adalah pendapatan. Ya, tapi tempatnya beda. Yang di sini menggunakan income, yang di bawahnya menggunakan revenue. Sama-sama artinya adalah pendapatan. Sama-sama artinya adalah pendapatan, hanya penempatannya yang berbeda. Ya, ada sales and revenue, penjualan, ya penjualan pun juga pendapatan. Penjualan itu juga pendapatan, tapi tempatnya juga berbeda. Ada sales sendiri, ada revenue sendiri. Ya, kalau perusahaan menerapkan
revenue, yang biasanya sales itu dipakai untuk pertukaran barang, produk. Ya, produknya adalah barang, sedangkan untuk revenue itu adalah adanya untuk pertukaran jasa. Nah, ada sales revenue sama-sama ini adalah pemasukan untuk perusahaan. Income pun juga sama, pendapatan atau penghasilan. Ya. Kemudian ada cost of, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan dan pendapatan, kita bilang cost of sales and revenue. Yang sering kalau kalian temui kalau di Accurate, kita ada namanya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Ya, yang sering kalian temui ada cost of goods sold. Itu artinya sama dengan cost of sales and revenue. Atau cost of sales saja ya juga sering dipakai cost of sales saja. Gitu ya. Nah, total gross profit, selling expense. Expense itu adalah biaya. Biaya itu ada yang istilahnya ada expense, ada cost. Yang mana yang dipakai disesuaikan dengan konteksnya. Tahu sesuai dari mana? Harus banyak baca biar dapat feel-nya. Ya, seperti itu. Ada selling expense, ini masih menggunakan expense, yang di sini pakai cost, sama-sama artinya beban. Ya, ini beban penjualan pakainya selling expense. Ini beban keuangan pakainya adalah finance cost. Beda ya. Ya beda expense sama cost. Ya, tapi artinya sama, beban. Ya, lanjut langsung ke bawah. Ada lagi enggak? Oke, ini itu cukup untuk laporan laba rugi dan lain-lain. Ini mungkin ada stok. Oke, laporan arus kas. Oke, mungkin cukup itu beberapa istilah yang tadi ada banyak istilah yang sering kita temui, cuman bisa jadi artinya berbeda, ya, tidak sesuai, harus disesuaikan dengan konteksnya. Sama-sama artinya biaya, sama-sama artinya beban, atau sama-sama artinya penghasilan gitu. Ternyata yang dipakai dalam istilah akuntansi itu berbeda. Ya, atau misalkan sama-sama artinya stok itu tempatnya ada di mana, penggunanya untuk apa. Kalau kita ngomongin di akuntansi, stok itu bisa jadi tadi saham, bisa jadi persediaan, ya. Nah, itu harus kita pahami dengan cara banyak membaca. Mungkin cukup itu, ya. I think enough from me. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator Mbak Aliatun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aliatun, saya kembalikan. Alhamdulillah, acara webinar sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Mutaharo atas materi yang telah disampaikan. Baik, teman-teman, acara selanjutnya adalah sesi diskusi tanya-jawab. Teman-teman bisa menulis pertanyaan via chat atau langsung raise hand, nanti akan dipilih oleh moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, untuk standar IFRS dihubungkan kan dengan sistem Global Accounting System. Nah, pastinya itu ada beberapa penyesuaian, terutama dalam accounting konvensional dan juga accounting syariah. Nah, di Indonesia ini kan ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau BSI itu sendiri itu menganut dan terintegrasi dengan IFRS atau menganut sistemnya sendiri, Bu? Karena ya ada perbedaan antara sistem konvensional dan juga syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Ya, jadi tidak hanya untuk bank syariah saja, tetapi untuk instansi-instansi lain ya, untuk perusahaan non perbankan yang menganut atau yang menerapkan transaksi syariah, dia tidak mengikuti kebijakan IFRS, tetapi mengikuti kebijakan IFRS yang sudah disesuaikan ya, yang sudah disesuaikan untuk aturan SAK syariah. Jadi yang diikuti adalah SAK syariah. Dia tidak mengikuti aturan IFRS secara umum. Ya, jadi tadi ada beberapa contoh, kalau yang di slide saya yang tadi di Indonesia ada banyak SAK. Ada SAK secara umum, yaitu biasanya diikuti oleh, saya kelihatan loh. Maaf ya, ada iklan. Jadi ada SAK secara umum, yaitu dia akan diikuti oleh perusahaan atau company secara umum yang dia biasanya sudah go public, yang mempublish laporan keuangannya di pasar modal Indonesia, ya itu akan mengikuti SAK. Yang tadinya yang salah satu contohnya tadi punya Aneka Tambang yang saya share itu juga dia mengikuti SAK. Tetapi untuk entitas lain seperti MKM ini tidak bisa ikutin IFRS karena IFRS itu adalah untuk perusahaan global yang transaksinya sudah multinasional, ya. MKM ini akan mengikuti standar SAK MKM sendiri yang levelnya sudah berbeda, karena contohnya dari aturan pajaknya saja sudah beda, ya. Pajak untuk perusahaan multinasional dengan pajak untuk MKM, ya, kita punya aturan pajak MKM yang sekarang ya 0,5% dari bruto, itu beda dengan perusahaan multinasional, dengan perusahaan yang besar. Nah, maka dia nggak pakai SAK, dia pakai SAK MKM, termasuk juga untuk industri-industri perbankan syariah, ya. BSI salah satunya, nggak cuma BSI itu kan juga, BSI itu adalah salah satu contoh bank syariah di Indonesia. Bank syariah pun juga macam-macam, ada yang belum melebur. BSI itu kan gabungan ya, BNI sama Mandiri. Yang lain juga masih ada sendiri, BCA Syariah juga ada sendiri, CMB Syariah juga ada sendiri, dan lain-lain. Nah, selama dia menerapkan transaksi syariah, maka dia bisa menggunakan pedoman SAK syariah. Dia tidak diharuskan untuk menggunakan aturan atau kebijakan SAK secara umum. Ya, karena memang transaksinya berbeda. Ya, transaksinya berbeda. Yang satu masih menggunakan istilah interest atau pembungaan, ya, sedangkan dalam transaksi syariah yang paling yang paling menonjol itu adalah untuk istilah akad bagi hasil, ya, dan seterusnya. Termasuk juga tadi ada SAK SAK yang lain, SAP gitu ya. Nah, itu kalau yang tadi ditanyakan sama Mbak Okta ya, yang tanya siapa sih Mbak Okta, benar nggak sih ya? Itu ya, yang diterapkan oleh BSI apa? Ya, dia menggunakan pedomannya adalah SAK syariah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan open mic. Dango. Bu, di sini ada di chat ada yang bertanya dari Ginaka.
Assalamualaikum, izin bertanya, jika tadi kita dianjurkan untuk banyak membaca, apakah ada rekomendasi website atau buku yang bagus untuk dibaca? Terima kasih. Oke, rekomendasi atau website. Kalau website sih kalian sering-sering baca IDX gitu ya. Enggak sih, enggak harus. IDX itu ya pasti yang kalian baca itu enggak lebih bukan ke IDX-nya ya, tetapi ke bagaimana cara perusahaan dia mempublish laporan keuangannya. Mungkin banyak-banyak baca laporan tahunan gitu ya, yang kalian bisa download di IDX. Seperti contohnya tadi yang saya share ke kalian ada PT Aneka Tambang, itu saya download langsung dari IDX. Itu adalah dokumen resmi yang dipublish oleh perusahaan Go Public gitu ya, yang dipublish oleh perusahaan Go Public untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Yang maka nggak cuma dosen, nggak cuma mahasiswa, tetapi juga para analis keuangan. Dia akan melihat atau membaca bagaimana tren ketika kita mau berinvestasi, ketika kita sebentar. Ayah, udah telepon. Kayaknya mau, oh iya, ini udah titip ngomong titip nyumbang, nggak bisa ikut. Iya, ada salah satunya tadi referensinya adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang paling update. Ya, itu di situ kalian bisa membaca, para analis keuangan pun akan melihatnya dari situ, tren untuk menentukan keputusan investasi, untuk melihat tren industri naik atau turun, fluctuation-nya, gitu. Itu bacanya dari laporan keuangan. Atau lebih detail lagi di laporan tahunan, annual report yang diterbitkan oleh perusahaan secara resmi. Itu bisa kalian dapat di DX ya, gampang. Tinggal download aja. Kalian mau tahu, pengen tahu tentang apa sih? Pengen tahu secara real laporan tahunan itu kan, kalau laporan tahunan isinya nggak cuma laporan keuangan, termasuk juga di dalamnya ada laporan manajemen, kemudian ada tentang CSR, kemudian ada board of member-nya, board of manajemennya, dan lain-lain. Highlight tentang apa namanya kondisi-kondisi umum perusahaan itu juga ada. Ya, di situ kalian bisa menemukan istilah-istilah yang common yang biasa digunakan dalam dunia akuntansi dan dunia keuangan secara umum. Ya, seperti itu. Kalau untuk buku itu macam-macam. Kalian sebenarnya kalau di kampus pun kalian bisa pinjam di perpustakaan banyak buku. Kalau yang recommended sih kalau untuk sesuai dengan sesuai dengan subjek yang kalian mau pelajari. Kalaupun ada AKN ya memang sering kita baca adalah bukunya Kesowegan yang sudah IFRS ya. Kalau Kesowegan itu dulu kalau Kesowegan itu memang banyak dipakai secara internasional, tapi kalau yang belum versi IFRS dia masih menggunakan kebijakan USGAP. Dia masih mengikuti kebijakan USGAP. Jadi kalau kalian cari buku tentang intermediate accounting atau akuntansi menengah ya, kayak yang laporan keuangan tadi kan dia sudah mulai dibahas secara rinci itu di AKM 1 dan juga AKM 2. Ya, itu kalian bisa baca dari bukunya Kiso, tapi harus diperhatikan sudah IFRS. Ya, sudah IFRS version, ataupun kalau untuk kebijakan yang berlaku di Indonesia kalian bisa baca bukunya Dwi Martani untuk akuntansi keuangan baik itu 1 maupun 2 ya. Kalau untuk yang lain ya itu disesuaikan lagi dengan subjek yang mau kalian baca. Ya, tapi untuk yang laporan keuangan secara umum ya, yang biasa kalau saya seringnya bacanya bukunya Dwi Martani dan juga Kiso. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman yang lain untuk bertanya. Mohon izin bertanya, Bu Mut. Saya ingin bertanya tadi mengenai beberapa poin yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya standar akuntansi itu hasil adopsi dari IFRS ya, Bu. Nah, beberapa standar ada IFRS kan tadi sempat Ibu sampaikan itu, beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia, maka itu akan ditinggalkan. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh,
kenapa bisa itu terjadi dan mungkin bisa diberikan contohnya, Bu. Dan yang kedua mungkin yang saya tanyakan, akankah suatu saat nanti standar di Indonesia itu bisa yang awalnya tadinya itu tidak dimasukkan ke standar di Indonesia, nantinya bakal dimasukkan seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Iya, jadi dalam adopsi itu FRS kan ada banyak sekali standar. Mungkin kalau baca buku internasional, saya ada slide-nya tapi di laptop yang lain, nggak ada di sini gitu ya. Nggak semuanya standar di IFRS itu lakukan di Indonesia, karena ada contohnya secara tingkat pendidikan, secara budaya atau secara faktor-faktor lain itu memang tidak bisa diterapkan di Indonesia. Itu hanya bisa diterapkan di negara maju. Ya. Contohnya banyak sekali. Kalau mau ambil salah satu contoh ya, saya agak lupa nih kalau contohnya. Tadi saya nggak nyampein. Oke, ini nanti saya konfirmasi, saya akan cek lagi. Jadi misalkan untuk transaksi tentang apa ya? Saya udah kepikiran, cuman ngomongnya agak belibet nih. Untuk pajak gitu ya. Untuk pajak yang berlaku secara umum. Pajak yang berlaku secara umum di Indonesia itu kan ada aturan pajaknya sendiri. Jadi ketika IFRS menetapkan aturan perpajakan gitu ya, aturan perpajakan itu kita menggunakan ada nih di PSAK, tentang PSAK yang mengatur tentang perpajakan. Tetapi ya IFRS juga ada aturan perpajakan. Kita mengambil aturan perpajakan di IFRS untuk diimplementasikan di PSAK. Tetapi di situ tidak secara utuh aturan perpajakan yang diterapkan di IFRS kita terapkan di Indonesia. Tetapi sebagian, ya kan di IFRS untuk pajak di setiap negara, kalau di Inggris itu, di UK itu dia menerapkan pajak penghasilan itu adalah 40%. Ya, untuk penghasilan dengan kriteria tertentu. Tapi di Indonesia kalau seperti itu nggak ada yang mau bayar pajak, malah banyak yang melakukan manajemen laba sehingga bisa melakukan penghindaran pajak. Nah, contohnya yang seperti itu tidak akan diterapkan di Indonesia. Karena aturan pajak di negara secara umum dengan yang ada di Indonesia itu berbeda. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, mungkin nggak kalau nanti suatu saat itu diterapkan di Indonesia, ya segala sesuatu nggak ada yang tidak mungkin. Kalau ketika nanti mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju, masyarakatnya sadar pajak, penghasilannya juga meningkat, ya PDB-nya meningkat, ya akan ada kemungkinan salah satunya contoh misalkan untuk aturan pajak, ya kebijakan perpajakan di Indonesia akan mengikuti IFRS. Contohnya seperti itu. Ya, contoh lain misalkan yang berkaitan dengan transaksi yang biasanya dia sangat unik gitu, sangat unik diterapkan di negara-negara tertentu. Contohnya sendiri di Indonesia kita menggunakan standar akuntansi syariah, yang itu di IFRS tidak ada. Ya, di IFRS tidak ada, sedangkan di Indonesia ini ada. Nah, itu adalah contoh-contoh perbedaan yang tidak semua standar yang diberlakukan di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain itu semuanya pasti sesuai dengan IFRS. Tetapi kita harus memahami konteksnya, kita harus memahami pada industri apa laporan keuangan ini disajikan. Siapa yang menyajikan dan kepentingannya untuk apa? Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Bu Mut. Terima kasih kepada Ibu Mutaharo atas pemaparan diskusinya. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, maka sesi diskusi sudah cukup. Dapat disimpulkan bahwa
IFRS itu standar yang dipakai oleh dunia akuntansi internasional, yang mana menjadi cikal bakal terbentuknya standar di Indonesia SAK. Standar di Indonesia itu terbentuk karena penyesuaian. Nah, penyesuaian tersebut antara lain sosial, politik, ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, teman-teman, untuk mengabadikan momen webinar hari ini, kita akan foto bersama secara virtual. Karena ada beberapa slide, maka akan saya pandu. Operator, apakah sudah siap? Untuk teman-teman, diharapkan on-cam terlebih dahulu. Yang belum on-cam diharapkan untuk on-cam. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Slide yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya Alia Tunisa Azhara, pamit undur diri. Apabila ada salah kata maupun sikap, mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Winarsih, SEMSI, yang sudah berkenan hadir dan menyampaikan sambutan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mutaharoh, SEMSC, yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada acara kali ini. Dan kepada moderator Saudari Alia Tunisa yang telah memandu acara Accounting English kali ini. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudari Risma Ade. Kepada Saudari kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudari Risma Ade. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara Accounting English pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alicia Jelita Arifin undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.